Dan pemirsa, kita akan membahas seputar analisis dari emiten-emiten sektor perbankan di tengah sentimen RUPS, kemudian diikuti dengan pembagian dividen, dan juga sentimen negatif dari eksternal berupa kebangkrutan dari Bank Silicon Valley dan penutupan oleh regulator terkait dengan Signature Bank di Amerika Serikat yang ini ternyata dikhawatirkan bisa memberikan efek domino terhadap perbankan global. Dan sudah bergabung melalui video conference pada pagi hari ini Bapak Angelo Michel selaku CEO dari Amta. Pak Angelo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Prisa. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini Pak Angelo. Oke, mencermati dari perbankan domestik, semenarik apa Pak Angelo melihat perbankan kita, resistensinya bagaimana dengan sentimen-sentimen yang kurang enak ya terkait dengan peluang kenaikan suku bunga dari The Fed awalnya, kemudian diikuti sekarang dengan kebangkrutan dari Bank Silicon Valley. Ini adalah kebangkrutan bank kedua terbesar sejak tahun 2008 lalu, di mana Amerika Serikat juga sempat mengalami kebangkrutan dari banknya begitu, yaitu Bank Washington Mutual di tahun 2008. Tanggapan dari Pak Angelo seperti apa? Ya, kalau teknikal repotnya itu ya, tidak melihat apa yang terjadi di dunia ataupun di negara kita, tapi hanya melihat chart. Dan memang kalau kita melihat chart sejak bulan Desember, untuk banking itu masih belum bagus. Dia masih mengarah ke bawah, masih ada tekanan jual. Hanya saja mulai pertengahan Januari kelihatannya sudah mulai ada demand yang bisa mendorong indeks perbankan untuk bergerak naik. Tapi belum uptrend benar-benar. Belum uptrend ya sejauh ini. Oke. Kalau kita cross check satu-satu, kita mulai dari BRI yang kemarin sudah melangsungkan RUPS, di mana diumumkan bahwa 85% dari laba ini adalah untuk dividen, dan itu mencapai total sekitar 43,5 triliun rupiah. Angkanya ini kan juga cukup besar begitu ya, sangat besar bahkan. Anda melihat secara teknikal kemarin BRI ini seperti apa pergerakan teknikalnya? Sudah mulai ada tanda-tanda uptrend atau justru sebaliknya? Untuk BBRI kita lihat sudah ada, sebenarnya saya buka BBRI dulu. Dia sudah ada demand itu sejak akhir Januari. Kemudian akhir Februari ada demand yang baru lagi yang lebih besar, sehingga memang ini peluang untuk bergerak uptrendnya cukup besar ya, khusus untuk BBRI. Ya, dan kalau kita lihat ya, kalau ambil time frame 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, year to date itu memang asing masih membukukan net buy khususnya di pasar reguler. Kalau untuk 1 minggu terakhir mencapai 241 miliar rupiah. Secara teknikal pola-pola apa yang terbentuk dan peluang apa yang bisa dimanfaatkan dari teknikal BRI ini? Dari chart weekly memang itu bagus sekali ya, memang terdapat akumulasi terus. Dan kalau chart daily kita mau melihat pola yang terjadi itu ada mirip pola head and shoulder yang dimulai dari bulan Desember, tapi belum confirm untuk menembus neckline-nya. Jadi kita lagi tunggu itu penembusan, tetapi ada resistance yang sangat kuat di sekitar 4680 yang harus ditembus dulu. Hanya saja memang untuk akumulasi itu sudah dimulai pada akhir Januari ya. Dan itu yang memberikan sentimen positif. Ada resisten kuat yang harus ditembus di level berapa Pak Angelo? 4980. 4980 ya, karena saat ini BRI di 4830. Kalau 4980 ini berhasil tertembus, maka peluang dari pergerakan secara teknikal proyeksinya akan seperti apa? Itu akan lumayan cukup tinggi ya. Kita bisa mencoba menggunakan Fibonacci extension dari head and shoulder-nya itu, kepala head and shoulder. Maka penembusan neckline itu bisa mencoba mencapai sekitar 5.400. 5.400 peluangnya ya kalau mampu up kemudian tembus resisten pertama tadi. Nah, di 4830 saat ini memanfaatkan pengumuman dari dividen, apakah cukup terlambat kalau baru kita mau melakukan reakumulasi ataupun benar-benar baru ingin melakukan pembelian? Ini kesempatan yang cukup bagus karena kelihatannya mulai di sekitar harga ini kelanjutan penaikan akan terjadi. Oke, kalaupun ada pelemahan yang harus diantisipasi Pak Angelo di posisi berapa?
support yang kuat yang mesti diwaspadai itu ada di level 4670. Kalau 4670 ditembus ke bawah itu berarti shoulder kanannya itu gagal terbentuk ya. Jadi Oke. sebaiknya ya harus lari kalau itu ditembus. Tapi kalau sekarang 4830 boleh buy? Boleh, sangat cocok untuk buy. Time frame-nya berapa lama? Ini harus medium to long kah? Atau jangka pendek memanfaatkan momentum dividen saja sampai pembagian dividen masih oke? Jangka pendek sampai medium ya, karena untuk hand and shoulder ini butuh waktu lebih lama daripada jangka pendek, bisa Oke. sekitar 1 bulanan lebih ya. Baik, sejauh mana ini akan memberikan impact terhadap pergerakan saham-saham dari sektor perbankan di pasar modal Indonesia secara teknikal, dan juga kita akan mengulas rekomendasi dari CEO dari Amta, Bapak Angelo Michel. Kita tampilkan pemirsa saham-saham rekomendasinya pada kesempatan kali ini adalah Amar dengan support 230, resisten 350, rekomendasinya beli. BP support 154, resisten 172, rekomendasinya juga beli. NICL support 294, resisten 328, beli, dan SMKM support 830, resisten 905 juga rekomendasinya adalah beli. Itu dia pemirsa, deretan saham-sahamnya kita akan ulas kembali bersama dengan Angelo Michel, CEO dari Amta. Pak Angelo, tidak ada saham perbankan dalam rekomendasi Anda kali ini, kenapa? Karena saya melihat untuk IHSG masih berat ya, saya khawatir untuk jangka pendek saham perbankan ini belum bergerak ya. Jadi saya pilih saham-saham yang mungkin dalam jangka pendek ini lebih dahulu bergerak, jadi bisa dalam waktu 3-7 hari sudah bisa profit. Oke, kita ke chart IHSG terlebih dahulu kalau begitu, karena Pak Angelo bilang ini IHSG tampaknya masih berat. Biasanya yang akan menjadi pemberat itu adalah banking blue chips, begitu ya? Ya, betul. Oke, chart dari IHSG sejauh ini seperti apa? Kemarin kan tertekan juga begitu ya, imbas dari Asia yang variatif, tapi di menit-menit terakhir IHSG kembali rebound, dan reboundnya juga lumayan 0,3%-an lebih begitu. Semenarik apa? Belum menarik sih sebetulnya, karena rebound itu baru dianggap technical rebound. Kita lihat ada tekanan jual besar sekali di tanggal 28 Februari, akibatnya ya makanya dia turun ya. Lalu memang ada demand di 6688 sampai 6800. Sayangnya demand itu masih kalah besar dengan selling pressure-nya. Jadi Oke. dia masih akan tertekan ke bawah. Dan kalau kita lihat di chart hourly, ada support di 6582 sampai 6636. Jadi kelihatannya ISG akan turun ke sana dulu ya. Kalau kita lihat dalam jangka lebih jauh, dia masih akan turun ke sana dulu. Tren yang menarik baru akan tampak kalau misalnya IHSG bisa ke 68, begitu ya? Ya, kalau dia bisa ke atas 6800, nah itu baru menarik. Berarti tekanan jualnya sudah berhasil ditembus, dilawan. Oke, tapi net foreign buy masih tercatat nih Pak Angelo, 856,7 miliar selama satu pekan. Artinya di tengah pelemahan IHSG, asing masih justru membukukan ataupun mengoleksi barang. Ya, mudah-mudahan pada waktu perbankan naik ke atas itu pada saat penembusan 6.800. Oke, jadi support resisten IHSG saat ini di range level berapa? 6582 sampai 6636 itu jauh di bawah ya. Tapi sekarang di 688 sampai 6800. Oke, 65 itu tahanan paling kuat begitu ya Pak Angelo ya? Bukan saat ini kayaknya mau mengarah ke 65 begitu? Ya, kelihatannya begitu mengarah ke 65. Kelihatannya begitu Karena mengarah ke di 65. 6800 itu kurang kuat ya, kita lihat demand-nya ya. Oke. Nggak besar kali dibandingkan selling pressure-nya. Mudah-mudahan ada demand baru, ya mudah-mudahan demand baru itu yang akan membuat penembusan 6800. Dan selling pressure kalau misalnya ada yang Anda khawatirkan karena lihat secara teknikal kayak kurang kuat nih indeks harga saham gabungan di 68, sekarang sudah di 6786, akan diberatkan atau menjadi pemberat ini adalah sektor banking. Nah, itu saya belum lihat cross check. Belum terkonfirm ya. Banking saat ini untuk BMRI sama BBRI saja yang kita lihat demand ya. Mungkin faktor lain yang perlu kita lihat lagi. Oke, kita lihat demand dari Bank Mandiri. Karena kan hari ini akan melangsungkan RUPS. Kira-kira sebelum ada rilis pembagian dividennya berapa dan kebijakan-kebijakan lain ataupun hal-hal lain yang akan disampaikan dalam RUPS nanti,
Demand dari Bank Mandiri sejauh ini seperti apa Anda melihatnya, Pak? Di akhir Januari dan di minggu terakhir Februari itu ada demand yang cukup besar. Tapi kita lihat pergerakan harganya itu tidak mantap ya menuju ke atas ya, malah dia membentuk lower high. Nah, lower high itu kan kurang bagus secara teknikal. Jadi kita khawatir ini masih ada pullback lagi ke sekitar 10.100 untuk BMRI. Akan ada pullback ke 10.100 meskipun nanti ada keputusan terkait dengan pembagian dividen yang cukup besar. Anda melihat peluangnya tetap secara teknikal akan turun dulu? Ya, peluangnya saat ini masih begitu ya, masih ke 10.100. Baik. Kecuali muncul demand baru, itu bisa dikonfirmasi kalau 10.425 ditembus ke atas ya. Ada volume yang cukup besar di sini, itu ditembus ke atas berarti ini menjadi demand baru. Nah, itu baru kita bisa lebih confident bahwa BMRI lanjut untuk bergerak Oke, naik. buy if break 10.420. 10.425. 10.425 dengan target ke level berapa kalau mampu break di level tersebut? Nah, kalau sudah break di itu, maka kita bisa mengharapkan target yang mirip head and shoulder, sebenarnya sudah bukan mirip lagi karena pullback-nya cukup jauh, sekitar 11.150. Oh, 11.150 cukup signifikan ya, tapi harus break dulu 10.425, bukan disentuh tapi break begitu ya Pak ya, Break, ya, bertahan di break. posisi itu. Oke, kalau tadi BBR yang direkomendasikan buy, Bank Mandirinya bagaimana Pak? Wait and see. Kalau mau langsung beli juga bisa, karena dengan risiko ada pullback ke bawah sehingga masih sempat floating loss ya. Kalau mau tunggu sampai di sekitar 10.150 juga bisa, atau 10.100 Oh, kita bisa beli di harga murah kan di situ. kalau misalnya dana terbatas masuknya bertahap lebih menarik tampaknya ya. Kalau dia break langsung 10.425 kita belum beli kan bisa kehilangan barang. Jadi bisa beli setengah dulu sekarang, Oke. lalu kalau pullback lagi kita beli lagi setengah. Oke, itu dia untuk rekomendasi dari Bank Mandiri yang rencananya akan melangsungkan RUPS pemirsa hari ini ya. Oke, kita ke saham pilihan tadi yang sudah saya sampaikan. Ada Amar direkomendasikan buy, support 230, resisten 350. Semenarik apa teknikal dari Amar ini sehingga masuk dalam 4 jajaran saham rekomendasi Anda? Sangat menarik karena meskipun dia sudah bergerak naik, tapi pendakiannya belum selesai karena demand-nya bertambah terus nih. Pada tanggal 2 Maret itu demand-nya bertambah lagi cukup besar sehingga kita bisa yakin bahwa kenaikan bisa sampai 350 ya, karena di situ resisten kuat sekali dari selling pressure yang ada di sekitar akhir Januari ya. Oke, ini memang termasuk bank yang bukan big caps begitu ya, tetapi secara teknikal ada peluang yang bisa dimanfaatkan di sana dengan net foreign buy selama sepekan terakhir 5,35 miliar rupiah dan juga tercatat selama 1 bulan terakhir 24,79 miliar rupiah. Adapun year to date mencatat net foreign buy di pasar reguler 23,8 miliar rupiah dan demand terlihat masih cukup masif begitu ya, sehingga Pak Angelo melihat ada peluang bisa ke 350. Kalau 350 tercapai Pak Angelo, target ataupun resisten berikutnya? Nah, kita harus lihat lagi pada waktu itu tercapai ya, supaya kita bisa ukur lagi mungkin dengan Fibonacci extension sampai di mana kelanjutannya, tapi akan luar biasa sih kalau memang itu ditembus ya, khususnya resisten yang kuat di sekitar 378 ya. Ini karena harganya sudah adjusted nih dari corporate tax. 378. Oke, 350 tercapai, next 378. Saya konfirmasi dulu, Amar ini support 230 ya Pak Angelo, sementara Amar closing kemarin di 322. Apakah ada kekeliruan? Support 230 itu memang support terkuat. Tapi kalau kita mau trailing stop itu bisa di 302. Karena kalau 302 itu ditembus dia akan turun sampai di sekitar 260 sampai 230. Oke, memang supportnya agak jauh ya, tapi itu adalah support kuat begitu ya? Ya, terkuatnya. Baik, masih di Power Breakfast pemirsa dan kita masih di segmen Market Buzz dan menanti pembukaan perdagangan pada pagi hari ini kurang lebih ya 1 menit lagi pemirsa ya. Kita akan masih melanjutkan membahas rekomendasi saham pilihan. BP support di 154, resisten 172. Secara teknikal secantik apa saham BP ini Pak? Dia muncul demand pada tanggal 13 kemarin cukup besar.
Nah, memang ada resisten di sekitar 172, jadi mungkin disitulah target pendakiannya ya. Jadi karena demand besar ini ya, kita cocok untuk melakukan pembelian. Ini hanya jangka pendek saja ya Pak Angello ya, karena melihat 8, 9, 10 sebenarnya saham ini tertekan. 8, 9, 10 Maret. Oh iya, tapi itu hanya pullback ya, hanya pullback. Begitu muncul demand, kita langsung melihat bahwa ini dorongan ke atas yang cukup kuat ya. Oke, biasanya kalau Pak Angelo melihat saham itu menarik secara teknikal atau tidak dari segi demand ya? Ya, demand itu kekuatan belinya ya. Kalau demand BP saat ini bagaimana Pak? BP, Ya, cukup bagus kemarin muncul demand-nya. oke. Dan ini akan confirm kalau BP mampu melewati posisi berapa? Demand ini sebetulnya sudah cukup confirm karena di tanggal 10 Maret itu dia sudah tembus resistennya di 158 ya, sehingga kita bisa simpulkan itu adalah demand. Oke, kemudian kemarin di 162 dan peluang selanjutnya adalah di posisi 172. Anda tidak melihat Pak Angelo setelah penguatan 5,19% di perdagangan kemarin akan mungkin ada pullback dulu? Kalau pullback selalu mungkin terjadi, tetapi arah secara umum tetap ke atas ya. Oke, itu dia rekomendasinya pemirsa ya untuk BP. Kemudian NICL bagaimana Pak? NICL juga sebetulnya sejak Januari dia sudah bagus ya, pullbacknya selesai, dia sedang berlanjut untuk naik meskipun agak lambat selama bulan Februari, tapi kelihatannya mulai kemarin itu dia sudah break di resisten 304 sehingga sekarang diharapkan akan lanjut untuk menuju resisten berikutnya di 328. 328 setelah kemarin di 308 dan sebelumnya di tanggal 10 306 dengan kenaikan 5,52%. Jadi setelah hari Jumat naik, bahkan kenaikan signifikannya itu berlangsung dari tanggal 6 pemirsa ya, Senin yang lalu 6,47%. Sempat ada pullback sedikit di 7 dan 8 Maret, tanggal 9 naik 4,32%. Kemudian tanggal 10 naik lagi 5,52%. Hari Senin kemarin naik lagi 0,65% di 308. Waspadai koreksi di posisi berapa Pak? Apakah support tadi 294? Ya, karena betul. Cukup jauh ya? Ya. Oh, tidak terlalu kan? Nggak terlalu jauh sih, 294 ditembus ke bawah itu sudah harus lari dulu karena itu bisa pullback lebih jauh lagi ya. Oke, karena sekarang di 306 ada pelemahan 0,65%, kembali ke posisi tanggal 10 masih aman ya selama tidak turun di bawah support tadi ya Pak ya? Tuh, masih aman, dapat harga murah malah. Buy aja? Ya, dapat harga murah itu bagus. Oke, ini harga murah buy pemirsa ya, tapi ya keputusan investasi kembali ke tangan Anda. Satu lagi, SMKM. SMKM ada demand di tanggal 10 dan kalau kita lihat di chart hourly itu ada demand-nya di tanggal 10 jam 10 pagi. Itu cukup besar, maka diharapkan dia akan bergerak naik sampai resistennya di 905. Oke, sampai resisten di 905. Betul. Jadi menarik untuk melakukan pembelian pada saham SMKM ini. Waspadai support di 830. Ya, 830 ditembus ke bawah berarti demand-nya ini batal ya. Dibiarkan ditembus. Wow, range-nya masih cukup oke karena sekarang masih di 855. Langsung buy saja di 855 Pak Angelo? Ya, kalau dapat barang ya. Oke, itu dia untuk rekomendasi secara teknikal dari CEO Amta. Amar, BP, NICL, SMKM, berikut juga beberapa saham perbankan tadi sesuai dengan sentimen RUPS, pemirsa ya, dan pembagian dividen. Dan mungkin juga ada indikasi dari sentimen global berupa kebangkrutan dari Bank Silicon Valley di Amerika Serikat dan penutupan oleh regulator untuk Signature Bank juga di Amerika Serikat. Kita ke pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Waktu menunjukkan pukul 9:04 di mana indeks harga saham gabungan pemirsa yang sempat kami capture adalah melemah di pembukaan ini 0,42% sesuai dengan proyeksi dari Pak Angelo, masih cukup berat untuk IHSG. Saat ini di kisaran 6758. Jakarta Islamic Index juga melemah. LQ45 juga tidak ketinggalan, melemah 0,58%.
Saham yang menjadi deretan top gainers pemirsa adalah MDKA dengan penguatan 1,74% pada kisaran 4.090. Cuan menguat 18,87% pada kisaran 630. Antam menguat 1,08% pada kisaran 1.870 dan Sido 0,59% pada kisaran 850. Top losersnya pemirsa adalah MDKA, kemudian ada Astra International, kemudian ada Antam dan juga ada saham ADMR pemirsa ya. Seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Oke, memang IHSG ini Pak Angelo masih akan menguji, boleh disampaikan kembali support terdekat saat ini di posisi berapa? Support terdekat di 6688 berarti sekarang. Itu kalau ditembus berarti bisa ke 6636, 6582 ya. Jadi hati-hati. Baik, dan yang terkuat tadi di 6582. 6582. Pak Angelo, dari saham yang menjadi top gainers kita lihat, mungkin kita ke MDKA sedikit ya. Secara teknikal, saham di sektor pertambangan ini seperti apa? Dia sudah ada tekanan jual itu di sekitar tanggal 22 Februari ya. Jadi kalau misalnya ada technical rebound mesti hati-hati. Itu bisa bisa menjadi jebakan Batman tuh. Tapi kalau kita lihat di chart hourly memang ada peluang nih, ada peluang muncul di deteksi bahwa volume besar kemarin sebelum penutupan itu ada demand ya. Nah, kalau demand ini harga menembus 4120, maka pendakiannya itu bisa sampai paling tidak ke level 4290. 4290 ya. Buy untuk MDKA? Belum. Kita harus tunggu sampai sampai jam 10 pas dan harga masih ada di atas level 4060. 4060. Jam 10. Ya, pas oke. harga masih di atas 4060 berarti ini confirm demand. Kalau memang saat ini kan masih sangat awal, masih ada pembentukan harga terlebih dahulu kurang lebih selama 1 jam ke depan di jam 10. Kalau di 4 masih bertahan di 460. Di atas 4060. Oke, baru kita confirm bisa untuk akumulasi ya. Kalau di bawah level tersebut hindari karena peluangnya akan turun begitu ya? Ya betul, berarti nggak jadi. Oke, bagaimana dengan Antam? Antam hari ini menguat 0,81%, 1865. Secara teknikal MDKA atau Antam lebih menarik? Kalau ini jelas Antam nggak menarik ya, hati-hati banget. Ini tekanan jualnya ada dua selling pressure. Ini betul-betul terlihat hanya technical rebound. Ini hanya technical rebound saja? Ya. Ya, kita lihat berturut-turut 6, 7, 8, 9 atau Senin sampai dengan Kamis pekan lalu melemah. Kemudian Jumat ada kenaikan sedikit 0,27%. Dilanjutkan dengan kenaikan hari ini 1,08%. Apa rekomendasi untuk Antam? Jangan beli. Jangan beli. Oke. Tips Pak Angelo secara keseluruhan untuk pemirsa di rumah di tengah kondisi Anda akan sampaikan tadi IHSG tampaknya masih berat, ada peluang untuk menguji support dulu, tapi tetap ada saham-saham yang bisa dimanfaatkan. Boleh tipsnya apa kira-kira untuk pagi hari ini, Pak? Untuk market seperti ini kita boleh coba untuk trading, tapi jangan ambil profit besar-besar karena penurunan harga itu bisa terjadi kapan saja secara tiba-tiba karena marketnya berat ya. Belum momen yang tepat untuk membeli di harga murah bank-bank blue chips? Bank-bank blue chips juga kita mungkin tunggu dulu ya. Kecuali BMRI dan BBRI tadi kita sudah boleh, tapi kita harus siap dengan floating loss-nya, ada pullback dulu. Oke. Berarti tahan diri dulu, ada peluang harga lebih murah lagi begitu ya? Ya. Terima kasih banyak Pak Angelo untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi, sampai berjumpa kembali. Terima kasih, selamat pagi.